Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Feren maju untuk memimpin doa. Kalau berdoa posisinya siap dan serius ya. Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mbak Feren. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian ya. Nanti kalau Ibu Guru mengundang kalian, nama kalian nanti bilang hadir ya. Ya Bu. Mbak Feren Nevita Meliana, Hadir Bu. Mbak Devi Helma Sela Malia Putri. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Pagi hari ini anak-anak kita akan belajar pembelajaran yang sama dengan yang kemarin, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian di sini kira-kira sudah pada sarapan atau belum? Sudah Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah. Kalau belum nanti bisa makan di kantin ya. Kenapa kita harus sarapan? Karena kalau kita belajar saja terus perut kita masih lapar, belum sarapan, nanti kita tidak bisa konsentrasi dalam pembelajaran dan kalian tidak bisa memahami pembelajaran. Apa sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Coba sekarang buka bukunya pada pembelajaran yang kedua. Sudah dibuka? Sudah. Semuanya kan? Bapak Bu. Ya. Baik, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, pada materi hari ini itu adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks yang dibaca, peserta didik dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, peserta didik dapat menjelaskan informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif secara tepat. Oh iya, Bu Guru mau bertanya nih dengan kalian. Masih ingat tidak materi yang sebelumnya pada pembelajaran yang pertama? Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Bergerak. Ya, bergerak, bernapas, terus berkembang biak, Terus bertumbuh dan berkembang. ya, bertumbuh dan berkembang, Pekat terhadap rangsang. ya, pekat terhadap rangsang, Membutuhkan makan dan minum. ya, membutuhkan makan dan minum. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, membutuhkan makanan dan minuman, pekat terhadap rangsangan. Nah, anak-anak sudah mengingat ya pembelajaran yang kemarin tentang ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Sekarang Ibu mau bertanya. Coba sebutkan hewan-hewan yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian. Kucing, ayam, Terus kelinci, burung, buaya, ular, ada cicak juga ya, Iya. ikan, kupu-kupu, ya. Anak-anak udah tahu ya semuanya hewan-hewan itu apa saja di sekitar kalian ya. Ya Bu. Sekarang coba buka bukunya yang tentang ciri makhluk hidup yang bergerak. Tadi yang sudah kalian udah tahu belum? Yang ini loh. Nah, kalian
makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Coba. Ini hewan apa anak-anak? Cicak. Nah, ini hewan Kera. apa? Pada hewan cicak ini dia bergerak menggunakan apa? Kaki. Kaki. Merayap. Merayap di dinding ya, menggunakan kaki. Selain cicak, itu ada seperti hewan kuda, kucing, sapi, kambing, itu menggunakan kaki. Manusia seperti kita ini juga menggunakan kaki. Nah, selain cicak, ada hewan ikan. Nah, ikan ini kalau bergerak atau berenang di air itu menggunakan apa? Sirip. Ya, betul. Jadi ikan itu bergerak atau berenang di air itu menggunakan sirip. Sekarang coba dilihat bukunya. Pada pertanyaannya itu ya. Sudah tahu? Sudah? Pertanyaan yang pertama itu nanti didiskusikan dengan teman-temannya ya. Coba Ibu Guru akan membacanya. Apakah tumbuhan juga bergerak? Coba didiskusikan ya. Nah, sudah didiskusikan belum dengan teman-temannya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Jadi, apakah tumbuhan juga bergerak? Iya. Iya. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Lebih rincinya seperti apa? Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya iya, betul ya anak-anak. Contohnya seperti bunga matahari. Kalian tahu kan bunga matahari itu? Tahu. Nah, bunga matahari itu bergerak dengan mengikuti arah cahaya matahari. Pada saat pagi hari, bunga matahari akan mengikuti arah cahaya matahari dari arah timur. Kalian tahu timur kan? Di sini. Nah, kalau siang hari, bunga matahari mengarah pada cahaya matahari ke atas, utara ya, di atas. Jadi bunga mataharinya mendalam. Ya. Terus kalau pada sore hari, bunga matahari mengarah pada cahaya matahari ke arah barat. Di sini ya, jadi kayak gini. Paham? Baik, bagaimana anak-anak paham dengan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak? Sudah, Bu. Sudah? Tidak ada yang masih bingung atau masih belum paham? Sudah? Alhamdulillah ya kalau sudah. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Nah, di sini kira-kira kalian semua bernapas bukan? Bernapas, ya. Coba kita buktikan, kita tahan napas selama 10 detik. Apakah kita bisa ya atau tidak ya? Coba kita buktikan. 1, 2, 3. 1, 2, 6, 7. Bertahan ya. Jadi itu membuktikan kalau makhluk hidup seperti kita, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan itu membutuhkan Nafas. iya, membutuhkan napas. Jadi makhluk hidup itu harus bernapas. Pada makhluk hidup bernapas ini sama dengan makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara berbeda-beda ya tadi. Ada cicak dengan bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip. Nah, pada ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ini bernapas itu alat penapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Seperti kita bernapas menggunakan Paru-paru. Nah, betul, Mbak Devi. Sedangkan tadi, misal ikan bernapas dengan apa? Insang, ya betul. Sekarang ayo coba dilihat bukunya. Ada pertanyaan lagi itu. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Ayo apa?
Cacing bu apa? Cacing. Cacing itu menggunakan permukaan kulitnya ya. Iya. Nah, cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Ayo ditulis ya, jangan lupa di bukunya masing-masing. Cacing bernapas menggunakan kulit permukaan kulitnya. Nah, selain cacing apa? Cicak. Cicak lagi ya. Cicak kan juga dengan kaki. Terus bernapas dengan paru-paru seperti kita ya. Iya. Selain cicak ada juga yang menggunakan paru-paru itu kambing, sapi, kerbau. Selanjutnya kita akan membahas ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Kalian tahu apa itu tumbuh? Bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Iya betul, Mbak Debbie. Coba, di sini ada pertanyaan lagi ya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibanding saat kamu masih kelas 1 sekolah dasar? Iya, bertambah bu. Bertambah kan, menjadi lebih tinggi dan menjadi lebih berat ya. Iya. Jadi itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Bertambah tingginya, bertambah beratnya. Iya. Selain manusia seperti kita yang tumbuh dan berkembang, ada juga begitu juga pun hewan dan tumbuhan itu juga mengalami tumbuh dan berkembang. Seperti misalnya ya, Ibu jelaskan, misalnya tumbuhan pohon apel. Iya. Nah, apel ini asalnya dari biji ya. Nah, setelah biji menjadi tunas, tumbuh sedikit ya, lalu menjadi pohon kecil, menjadi pohon besar dan berbunga, lalu berbuah pohon apel. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembangnya pohon apel. Coba sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian maju ke depan untuk menceritakan tumbuh dan berkembangnya hewan. Ada yang bisa? Saya bu. Ayo Mbak Debbie, Maju bu. maju ke depan. Mbak Debbie ingin bercerita tentang tumbuh dan berkembangnya hewan apa? Ayam bu. Ayam, ayo diceritakan. Tumbuh dan berkembangnya ayam mulai dari telur, lalu menetas menjadi ayam kecil, Ya. terus tumbuh menjadi ayam besar atau ayam dewasa. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Debbie. Silakan duduk Mbak Debbie. Terima kasih ya. Sudah paham ya anak-anak tentang ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tadi Mbak Debbie sudah bercerita tentang tumbuh dan berkembangnya hewan yaitu ayam. Dari telur, terus telur itu menetas, lalu menjadi anak ayam, lalu menjadi anak ayam dewasa. Berikutnya makhluk hidup itu berkembang biak. Sama halnya dengan ciri makhluk hidup yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Pada berkembang biak ini, setiap makhluk hidup itu berbeda-beda cara berkembang biaknya. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang coba dilihat bukunya. Sudah yang berkembang biak itu ya. Di situ ada sebuah tabel, ya kan? Ada nama makhluk hidup, berkembang biaknya melahirkan atau bertelur. Nanti kasih centang ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama atau dikerjakan sendiri-sendiri. Sama-sama ya. Baik, yang pertama ini
kuda. Kuda itu melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Ayo dikasih centang. Kucing. Kucing melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Ikan emas bertelur. Lalu burung bertelur. Semut bertelur. Cicak bertelur. Kalian sudah paham kan? Hewan kuda, kucing itu melahirkan, sedangkan ikan emas, burung, semut, cicak itu bertelur. Selain hewan tersebut ada juga seperti sapi, kambing itu melahirkan. Baik, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makanan dan minuman. Seperti kalian ya, kalian memerlukan makanan dan minuman kan? Ya, kalau tidak nanti kalian bisa sakit. Makhluk hidup itu memerlukan makanan. Seperti kita memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan seperti sayur mayur, ya kan? Kalau hewan itu daging. Nah, selain kita ada makhluk hidup hewan. Hewan itu memerlukan tumbuhan, ya. Nah, selain hewan dan manusia ada juga tumbuhan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan dan minuman? Perlu. Ya, perlu. Nah, apa makanan untuk tumbuhan? Air, cahaya juga ya. Jadi tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman berupa air dan sinar cahaya matahari. Baik, selanjutnya ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu apa itu? Terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda juga ya anak-anak. Setiap ciri makhluk hidup tadi itu berbeda-beda ya. Nah, misal saat kita terkena sinar matahari, pasti kita akan menutup mata ya karena sinar matahari. Nah, itu termasuk dengan peka terhadap rangsang. Selain itu juga saat ada bel mobil yang ditiupkan, kalian pasti kaget. Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsang. Selain manusia seperti tadi itu ada juga, kalian tahu tidak daun putri malu? Tahu ya. Saat kalian menyentuhnya, itu daun putri malunya gimana? Mengatuk ya. Nah, daun putri malu itu juga itu ya ciri makhluk hidup yang terakhir ini, peka terhadap rangsang seperti tadi itu. Daun putri malu kalian sentuh dan mengatuk. Nah, itu termasuk dengan peka terhadap rangsang. Selain tumbuhan, ada juga hewan seperti landak dan kaki seribu. Saat disentuh pasti dia menggulung kan? Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsang. Baik, sampai di sini sudah paham bukan ciri-ciri makhluk hidup dari bergerak, bernapas? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik, karena ini sudah selesai ya anak-anak. Sekarang coba buka lembar evaluasi di buku kalian masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah ditemukan ya. Nah, sebelum lembar evaluasi ada lembar kerja siswa. Nah, itu dibuat PR di rumah. Jangan lupa dikerjakan ya. Besok akan ibu guru koreksi ya. Sekarang pada bagian lembar evaluasi ini dikerjakan di sini, diisi sendiri-sendiri. Kalau sudah nanti anak-anak bisa lembar evaluasinya, bukunya bisa dikumpulkan di depan. Nanti ibu guru koreksi. Dan jangan lupa PR-nya ya dikerjakan di rumah. Besok dikoreksi sama bu guru. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke bu guru ya. Iya, Bu. Gimana Mbak Feren? Ada yang belum paham?
Sudah ya? Mbak Devi, ada yang belum paham? Udah, Bu. Sip. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Ayo dikumpulkan di depan ya. Mana-mana. Nanti ibu koreksi. Iya. Baik. Sebelum itu, Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kalian bisa membereskan buku kalian dan alat tulis kalian ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah seru? Seru. Wah, alhamdulillah ya kalau seru. Nah, selanjutnya kalian tadi mempelajari tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya betul, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu tadi apa saja anak-anak? Berkembang biak, bergerak, Bergerak, bernapas, bernapas, tumbuh dan berkembang, ya bertumbuh dan berkembang, biak, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, membutuhkan makan dan minum, tepat dan terasa. Betul. Nah, tadi cicak bergerak dengan apa anak-anak? Kaki, Kaki. Ikan bergerak atau berenang di air menggunakan sirip, sirip. Nah, kalau bernapas, cicak bernapas dengan paru-paru, paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan insang, Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Lalu ada tumbuh dan berkembang ya tadi. Nah, hewan ayam tumbuh dan berkembangnya tadi seperti apa? Dari telur, terus menetas menjadi ayam kecil, terus lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. ya betul. Lalu ada juga tadi berkembang biak. Kuda berkembang biak dengan cara Melayang, cicak berkembang biak dengan cara bertelur, bertelur. Ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. ya betul. Tadi terus apa? Peka terhadap rangsa. Nah, tadi daun putri malu, ya kan? Itu kalau disentuh mengatuk. Nah, itu termasuk peka terhadap rangsa. Betul. Kalian sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak tadi sudah sangat baik ya pada pembelajaran dari pagi hari tadi ya. Anak-anak sudah pada saat mengerjakan tugas evaluasi tadi sudah bagus. Lalu tanya jawab juga bagus. Terus tadi Mbak Devi juga menceritakan di depan kelas sudah berani ya. Bagus ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, besok pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran yang ketiga. Kira-kira tadi pembelajarannya seru ya? Iya, seru. Alhamdulillah kalau seru ya. Sebelum selesai, Ibu ingin berpesan kepada kalian. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Besok Ibu akan koreksi PR-nya. Tetap semangat, anak-anak jangan sampai sakit ya. Makan makanan yang bergizi dan jangan terlalu lama bermain ya. Iya, Bu. Sebelum itu, Ibu akan berikan lembar kerjanya ini ya. Ibu akan kembalikan ke kalian. Ini punya Mbak Devi, ini punya Mbak Bel. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Baik, kalau sudah ayo duduk dengan rapi. Yang baik dan rapi. Kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan memimpin langsung doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu Guru ya.